Halo guys, perkenalkan nama saya Iputu Dirga Bramista Wijana dan dengan NIM 1030324000132 dari kelas IT 4804. Jadi di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas CLO2 untuk mata kuliah kalkulus. Oke, jadi di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan nomor 1, dimana diketahui fungsinya itu untuk 3 min x, dimana x kurang dari 2 dan nilai fungsinya itu 2 untuk x sama dengan 2, nilai fungsinya itu x per 2 untuk x lebih dari 2. Nah, di sini soalnya itu ditanya gambarkan grafik dari fungsi x. Jadi langsung aja kita coba. Untuk nilai x kurang dari 2 itu dimana fungsinya itu menggunakan 3 dikurangi x. Kita bisa ambil angka misalnya yang kurang dari 2 ya 1, ini makanya 2, yang kurang dari 2 0, 3, F1, itu jadi 4. Karena ini persamaan garis lurus, jadi dia itu bakal terus naik. Misalnya kita langsung buat grafiknya di sini. Kita coba x nya 1, y nya 2, x nya 0, y nya 3, x nya 4, y nya min 1, x nya min 1, y nya 4. Kita kasih pembatas di x nya 2, berarti y nya 1 di sini. Pembatas di titik ini tidak termasuk karena x kurang dari 2, jadi 2,1 nya ini tidak termasuk. Kemudian untuk x sama dengan 2 itu nilai fx nya itu sama dengan 2, berarti ini kita dapat 2,2. 2,2 berarti di sini titik ini. Oh ya, ini garis y sama dengan 3 min x, ini 2,2. Kemudian x lebih dari 2, dimana itu sama dengan x per 2. Kita coba lagi ambil. Kita ambil biar enggak desimal, misalnya lebih dari 2, 4. Nah, itu bakal 2, 6, itu bakal 3, 8, dan itu bakal 4. Nah, kita cek x nilainya 4, berarti y nya 2 sini, x 6, y nya 3 di sini. Karena ini hasilnya ini akan terus naik dia. Nanti yang y nya 4 itu x nya bakal jadi 8, jadi terus naik. Oh ya, ini bulat kosong ya, ini harusnya bulat kosong karena 2 itu tidak, karena di sini
di X sama dengan 2, Y nya 1 di sini. Di sini juga kosong. Di sini kosong. Karena tidak termasuk 2,1. Jadi ini masih termasuk, ini sampai ini termasuk, yang di 2,1 tidak termasuk. Karena cuma X nya itu lebih dari 2. Oke, grafiknya kurang lebih seperti ini. Oke, lanjut ke soal B. Ini soal A tadi. Nilai dari limit fungsi fx di mana x mendekati 2 dari kanan. Di mana x mendekati 2 dari kanan. Nah, ini karena mendekati 2 dari kanan, kita pakainya itu yang lebih dari 2. Jadi sama aja, kita pakai fx nya itu x per 2. Kita masukin x per 2 itu ininya 1. Jadi untuk nilai limit x mendekati 2 dari kanan nilainya 1. Dan limit x 2 dari kiri, ini karena dari kiri kita pakainya x kurang dari 2, dimana kita pakai 3 min x. X nya kita masukin 1, nilainya 1 juga. Dan untuk f2 fungsi untuk nilai f2 itu karena sudah diketahui dari soalnya x sama dengan 2 dimana nilainya itu 2. Jadi kita sudah dapat semuanya. Limit x mendekati 2 dari kanan itu 1, mendekati 2 dari kiri itu 1. Ini 1, ini 1. Kemudian f2 nya 2. Lanjut ke soal yang C. Apakah limit x mendekati 2 fungsi x ada, jika ada berapa, dan jelaskan. Ini ditanyain apakah ada suatu nilai limit itu bernilai ada apabila nilai limit kiri dan kanannya itu sama. Berarti ini harusnya limit dari kiri itu sama dengan limit fx dari kanan. Nah, ini kan kita sudah dapatkan nilainya. Fx limit dari kanan itu 1, dari kiri 1. Ini tinggal masukin aja. Dimana 1 sama dengan 1. Karena nilainya sama, berarti limit x mendekati 2, limit fungsi fx mendekati 2 bernilai ada, dan nilainya itu adalah 1. Ada, memiliki nilai limit. Oke, yang D. Tentukan nilai dari limit x mendekati min 1 fx dan limit x mendekati min 1. Oh, ini kurang dari kiri dan dari kanan. Oke. X mendekati min 1 dari kiri dan limit x 1 dari kanan, min 1 dari kanan. Ini karena mendekati 1 dari kiri, kita bisa pakai formula yang ini, x kurang dari 2. Berarti formulanya itu kan 3 min x. Nah, kita jabarin, tinggal masukin nilainya. Ini juga sama.
Jadi untuk x nya min 1 dari kiri dan kanan itu sama-sama mendekati nilai 4. Kemudian untuk soal yang terakhir ini, apakah limit x min 1 fungsi x ada? Jika ada, berapa nilainya? Jika limit tersebut tidak ada, jelaskan mengapa. Apakah nilai limitnya ada? Jadi kan sama seperti soal yang C, nilai limit itu dikatakan ada apabila limit kiri dan kanannya itu sama. X sama dengan limit ini dikatakan limit kiri dan kanannya itu sama. Sedangkan kita udah dapat di atasnya itu limit min 1 dari kiri itu bernilai 4 dan dari kanan itu juga bernilai 4, nilainya sama. Jadi limit x mendekati min 1 fx itu ada di nilai 4, ada. Ya, untuk soal nomor 1 udah. Kita ke soal nomor 2. Nomor 2 itu tentukan nilai limit 3 per x kuadrat min 4 jika, langsung aja kita kerjakan ya. Jika x mendekati 2 dari kanan, di mana nilai fungsinya itu x kuadrat min 4. Oke. Ini lanjut saja. Jadi untuk ngerjain soal yang ini, kita asumsikan misalnya memakai, ini kan karena mendekati 2 dari kanan, berarti ini garis bilangannya kurang lebih kayak ini. 2 itu kan dari kanan, ini pasti nilainya itu 2,0 sekian, 01 misalnya, 2,001 misalnya, berarti 2,00 sekian dari kanan. Ini lebih dari 2 kan. Nah, kalau lebih dari 2, misalnya 2,01 dipangkatin kuadrat, itu pasti hasilnya lebih dari 4 kan, lebih dari 4. Jadi ini karena hasilnya lebih dari 4, ini karena hasilnya lebih dari 4, pasti penyebutnya itu positif. Dimana ini udah positif, di bawah juga positif, maka ini akan memiliki nilai nilainya itu tak hingga positif. Nah, itu dia. Itu udah menjawab untuk nomor A. Kemudian sekarang yang B, ini limitnya itu dengan fungsi yang sama, limitnya itu mendekati min 2 dari kanan. Ini dengan cara yang sama, garis bilangannya itu kan min 2 nih dari kanan, berarti ini kira-kira min 1,99 sekian, min 1, berapa nih, 0,909 ya, pokoknya min 1, sekian lah. Jadi kalau misalnya min 1,99 dikuadratkan, min 1,99 dikuadratkan, itu kan hasilnya bakal lebih kecil dari 4. Jadi yang pasti di bawah ini nilainya itu akan negatif, di atasnya itu bakal positif. Makanya positif ketemu negatif, nilainya akan negatif, tak hingga gitu. Kemudian yang C, untuk limit x mendekati min 2 dari kiri dengan fungsi yang sama, dimana 3-nya udah kita tahu positif, kita cari juga garis bilangannya, dimana ini min 2 dari kiri, dimana kalau dari kiri kan jadinya min 2,001 lah misalnya. Caranya juga sama, min 2,001, ini kalau misalnya kita kuadratkan, itu kan akan lebih dari 4 nilainya. Karena nilainya lebih dari 4 dikurangi 4 kan hasilnya 4, sekian dikurangi 4 kan hasilnya positif.
berarti ini bakal positif, ini jadi tak hingga positif. Untuk nomor 2 udah. Kemudian kita ke soal nomor 3. Diketahui fungsi fx sama dengan 1 per nilai mutlak x ditambah 1 dikurangi x kuadrat per 2. Di titik mana saja f continue, fx fungsi x continue. Jadi untuk mencari jawaban ini kan diketahui fx nya itu 1 per nilai mutlak x tambah 1 x kuadrat per 2. Dimana saja fx bisa continue. Jadi kita cari apa sih yang ngebuat bilangan ini discontinue. Jadi ini kan bilangan pecahan nih. Karena pecahan, pembilang itu kan artinya bisa berapa aja angkanya, bilangan real, selama itu bilangan real. Dan di bilangan bawahnya ini ada syaratnya, dimana bilangan bawah itu tidak boleh 0, dimana penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0, karena nanti nilainya itu bakal tidak terdefinisi. Nah, oleh karena itu makanya di sini kan penyebutnya itu anggap kita ambil satu-satu dulu ya, pecahannya dari 1 per mutlak x plus 1. Ini kan syaratnya itu kan mutlak x tambah 1 itu tidak boleh 0. Nah, di sini ada nilai mutlak nih. Kalau ada suatu bilangan di dalam nilai mutlak itu pasti nilainya itu akan selalu positif, mau berapapun nilainya itu. Ini kan pasti akan selalu positif. Nah, kalau positif ditambah 1, nilainya pasti positif. Nilainya itu pasti nggak menyentuh angka 0 karena positif. Ini tidak mungkin 0. Udah 0. Berarti nilai x berapapun, elemen bilangan real berapapun, itu pasti nilainya positif. Tidak sama dengan 0. Walaupun kalau misalnya x beneran 0 ya. Kalau misalnya x misalkan nih x nya 0, dia masih ada angka 1, jadi 0 ditambah 1, nilainya 1. Nilai hasilnya itu pasti lebih dari 0, 1. Nah, berarti untuk pecahan yang pertama itu aman. Kemudian kita cek di pecahan yang kedua, x kuadrat per 2. Nah, kalau ini nggak perlu dipermasalahkan. Kenapa? Karena variabelnya itu ada di atas, dan nilai di bawahnya itu pasti 2. Dan berapapun nilai angka yang di atas nih, dia pasti akan masih bisa disederhanakan untuk pecahannya. Misalnya x sembarang dah min 4 gitu atau 0. Ini kan masih 16 per 2 nih. Atau enggak kalau 0 per 2 paling nilainya hanya 0. Dan di sini masih ada angka 1. Berarti nanti kemungkinan kalau misalnya nih ya, x ini kita ambil contoh aja nih. Contoh aja nih. 1 per 1. Nilainya itu akan 1. Itu. Jadi kesimpulannya di titik mana saja fx itu continue, di titik x nya itu bilangan real. Ini kesimpulannya. Oke, jadi sekian pembahasan untuk tugas LO2 mata kuliah kalkulus. Terima kasih sudah menonton.